pada lembaran kuno ramalan Jawa yang diwariskan turun-temurun dari Prabu Jayabaya, tersembunyi sebuah kisah besar tentang masa depan Nusantara. Ramalan itu bukan sekedar kata-kata, melainkan isyarat yang penuh rahasia tentang hadirnya sosok Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi, dan Ratu Adil, pemimpin yang dinanti. Konon Satrio Piningit adalah seorang pemuda yang tidak dikenal banyak orang. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap dunia, bagaikan permata yang tertutup debu. Namun dalam dirinya tersimpan kekuatan besar, kebijaksanaan, keberanian, dan cahaya spiritual yang akan memancar pada waktunya. Ia adalah simbol harapan bagi bangsa yang dilanda kekacauan. Sementara itu, Ratu Adil digambarkan sebagai pemimpin suci yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga pembawa keseimbangan antara bumi dan langit, antara rakyat dan pemimpinnya, antara dunia lahir dan batin. Ratu Adil adalah lambang penyelamat yang akan memimpin manusia menuju zaman keemasan, sebuah masa yang disebut tata titi tentrem kertara harja, hidup damai, adil, dan sejahtera. Rahasia besar dalam ramalan Jawa kuno terletak pada kesatuan antara keduanya. Banyak yang menafsirkan bahwa Satrio Piningit dan Ratu Adil bukan dua sosok berbeda, melainkan satu jiwa dalam dua gelar. Kesatria yang tersembunyi adalah masa persiapannya saat ia ditempa dalam kesendirian dan penderitaan. Sedangkan Ratu Adil adalah masa kemunculannya ketika ia tampil sebagai pemimpin agung yang menegakkan kebenaran. Namun ramalan ini tidak mudah dipahami. Kata-katanya penuh dengan simbol dan teka-teki. Ada yang percaya bahwa ramalan Jayabaya adalah gambaran perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Dari masa penjajahan kesengsaraan hingga lahirnya pemimpin sejati yang akan membawa keadilan. Misteri ini tetap hidup hingga hari ini. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Kapan Ratu Adil muncul? Ataukah sesungguhnya Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah cermin dalam diri kita semua? Sebuah panggilan agar manusia bangkit dari kegelapan menuju cahaya keadilan. Yang jelas ramalan Jawa kuno terus berbisik bahwa di balik kerusakan akan lahir kebangkitan, dan di tengah gelapnya zaman akan muncul cahaya yang membawa harapan. Assalamualaikum sahabat beriman. Salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar Satrio Piningit adalah Ratu Adil yang disebutkan dalam Wangsit Jayabaya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku semua yang selalu hadir. Pernahkah kalian mendengar tentang ramalan kuno dari tanah Jawa? Sebuah rahasia besar yang disembunyikan dalam kata-kata Prabu Jayabaya tentang hadirnya sosok misterius yang disebut Satrio Piningit, sang ksatria tersembunyi, dan Ratu Adil, pemimpin suci yang dinanti ribuan tahun. Mereka dikatakan akan muncul di masa penuh kekacauan, saat rakyat terhimpit penderitaan, dan keadilan tak lagi berpihak pada yang lemah. Namun siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Apakah dia seorang manusia biasa yang sedang ditempa oleh penderitaan, ataukah sosok gaib yang turun membawa cahaya keadilan? Dan apakah Ratu Adil benar-benar pemimpin yang berbeda? Atau justru satu jiwa dengan Satrio Piningit yang kelak akan bangkit menegakkan kebenaran? Malam ini kita akan menyingkap misteri terbesar dalam ramalan Jawa kuno, rahasia Satrio Piningit dan Ratu Adil, yang mungkin saja kini sedang bersiap untuk muncul ke dunia dalam ramalan Prabu Jayabaya. Terdapat dua sosok yang sering disebut-sebut, yaitu Ratu Adil dan Satrio Piningit. Meski disebut dengan nama yang berbeda, keduanya memiliki kemiripan, makna dan gambaran yang hampir sama secara harfiah. Kata Ratu Adil berarti pemimpin yang adil, seorang penguasa yang akan datang untuk menegakkan keadilan, menghapus penindasan, dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sementara Satrio Piningit secara harfiah berarti ksatria yang tersembunyi atau pemimpin yang disembunyikan, yakni sosok yang masih dirahasiakan keberadaannya sebelum tiba waktunya muncul ke hadapan rakyat.
Kemiripan keduanya terletak pada satu fungsi dan peran. Baik Ratu Adil maupun Satrio Piningit sama-sama digambarkan sebagai penyelamat bangsa, Bitorikan, akan muncul ketika keadaan negara dalam kekacauan, ketika rakyat menderita, dan ketika keadilan tidak lagi ditegakkan, sifat keadilan. Ratu Adil menekankan sifat kepemimpinannya yang penuh. Keadilan Satrio Piningit pun diyakini akan memiliki sifat yang sama, yaitu bijaksana, rendah hati, dan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu waktu kemunculan. Keduanya dikisahkan akan muncul pada masa yang sama, yakni ketika bangsa mengalami kerusakan moral, krisis ekonomi dan runtuhnya tatanan kehidupan yang adil. Simbol harapan rakyat, Ratu Adil adalah simbol harapan rakyat akan keadilan. Satrio Piningit adalah simbol harapan bahwa pemimpin itu memang sudah dipersiapkan. Hanya saja ia masih tersembunyi. Dengan kata lain, Ratu Adil adalah wujud nyata dari Satrio Piningit yang telah menampakkan diri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah dua istilah berbeda untuk menggambarkan sosok yang sama, yaitu pemimpin penyelamat bangsa. Menurut ramalan Prabu Jayabaya, Satrio Piningit adalah fase tersembunyinya, sedangkan Ratu Adil adalah fase tampilnya sebagai pemimpin, adil yang ditunggu-tunggu rakyat. Banyak orang berpendapat jika Ratu Adil adalah Satrio Piningit. Kenapa demikian? Ini saya jelaskan, coba disimak dengan baik. Bisa saja Satrio Piningit adalah Ratu Adil. Namanya saja Satrio Piningit, yang artinya bersembunyi. Saya berpendapat, bersembunyi adalah tersembunyi di dalam jasad. Lebih tepatnya jasadnya seorang wanita, tetapi rohnya lelaki sejati atau biasa disebut ksatria. Oleh karena itu Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah satu orang yang jelas, satu jasad manusia, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari kerajaan Kediri pada abad ke-12, dikenang sebagai penguasa yang bukan hanya berwibawa dalam memimpin, tetapi juga memiliki pandangan jauh ke depan. Dalam catatan sejarah Jawa, ia digambarkan sebagai raja yang adil, bijaksana dan dicintai rakyatnya. Namun yang membuat namanya abadi hingga kini, bukan hanya karena kepemimpinannya, melainkan juga karena ramalan-ramalannya yang dikenal. Dengan sebutan Jangka Jayabaya, Jangka Jayabaya adalah rangkaian ramalan yang dipercaya meramalkan perjalanan panjang tanah Jawa dan Nusantara. Ramalan ini memuat tentang naik turunnya peradaban, tentang datangnya bangsa asing, tentang penderitaan rakyat, hingga tentang kedatangan sosok pemimpin agung. Yang disebut Ratu Adil, masa zaman Edan, Jayabaya meramalkan bahwa akan datang suatu masa yang disebut zaman Edan. Pada masa itu, nilai-nilai luhur dan kebenaran akan terbalik. Orang-orang yang jujur akan tersingkir, sementara mereka yang curang justru dipuji pemimpin, sibuk memperkaya diri, melupakan amanah, dan mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Hukum tidak lagi menjadi jalan keadilan, melainkan alat untuk menindas yang lemah. Dalam ramalan itu digambarkan bahwa rakyat akan hidup, sengsara mereka bekerja keras, namun hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekuasaan dipegang oleh pihak-pihak yang tidak memikirkan kesejahteraan bangsa dan keadilan, semakin jauh dari kehidupan sehari-hari. Harapan dari Ratu Adil, namun di tengah kegelapan itu, Jayabaya menyalakan secercah cahaya. Ia berkata, akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, pembawa keadilan sejati. Ratu Adil digambarkan sebagai sosok yang bukan berasal dari keturunan bangsawan atau raja, melainkan lahir dari rakyat biasa. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, bahkan dalam penderitaan. Namun justru penderitaan itu membentuk wataknya. Ia belajar tentang arti keadilan bukan dari kitab-kitab, tetapi dari pengalaman hidup yang keras. Ratu Adil akan datang pada masa ketika bangsa ini hampir kehilangan harapan. Ia bangkit dari bawah, memimpin dengan keberanian dan kebijaksanaan. Bukan kekuasaan yang ia cari, melainkan keseimbangan dan keadilan. Kehadirannya akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, melindungi yang lemah dan memberantas keserakahan yang merajalela. Simbol keadilan dan perubahan,
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Ratu Adil bukan hanya tokoh nyata, tetapi juga sebuah simbol, yaitu adalah lambang kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Dalam setiap masa sulit, masyarakat selalu menantikan hadirnya Ratu Adil. Meskipun sosoknya belum tentu jelas siapa, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.